Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah di Minggu Okuli tanggal 20 Maret tahun 2022 diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah pada tanggal 20 Maret tahun 2022 dengan tema bertobat supaya tidak binasa. Saudara yang terkasih, setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita, apakah itu baik atau buruk, biasanya akan mengundang berbagai respon dari orang banyak. Misalnya ketika kita memiliki harta dan jabatan yang bagus, pasti akan menuai banyak tanggapan dari orang lain. Bisa saja itu merupakan tanggapan yang positif maupun yang negatif. Namun bukan hanya seputar pada hal yang baik saja. Ketika sebuah peristiwa buruk terjadi, bisa saja akan muncul berbagai komentar. Mulai dari komentar yang berisi keprihatinan sampai dengan komentar yang berupa sikap menghakimi. Misalnya, ketika seseorang mengalami kecelakaan, ada saja orang yang bukannya merasa prihatin, namun justru menghakimi dan berkata, "Pantasan dia kecelakaan, itu kan karena akibat dosa-dosanya selama ini. Itu kan sebuah teguran dari Tuhan." Kita boleh bayangkan akan betapa tambah sakitnya penderitaan orang tersebut. Ibarat pepatah mengatakan, sudah jatuh malah tertimpa tangga pula. Saudara yang terkasih, berlaku yang demikian sering kita jumpai di tengah kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak orang yang sering merasa hidupnya paling benar, merasa paling sempurna, merasa paling layak dari orang lain, dan merasa bahwa dirinya tidak berdosa. Padahal ia tidak mengkoreksi dirinya sendiri. Ia tidak bercermin akan dirinya sendiri. Jangan-jangan dia hanya pandai menutupi segala kekurangannya lewat hal-hal yang kelihatan baik. Demikian halnya yang terjadi pada konteks khotbah minggu ini, di mana pada saat itu ada anggapan bahwa orang benar pasti akan selalu diberkati Tuhan, hidupnya akan aman dan nyaman. Namun sebaliknya, orang yang berdosa pasti akan hidup menderita dan kelak dia akan dihukum oleh Tuhan.
Lalu pada akhirnya muncullah suatu sikap yang cenderung menghakimi sesama manusia. Ketika seseorang mengalami hal yang buruk, maka orang tersebut dituduh sebagai orang yang paling berdosa. Hal ini disaksikan langsung oleh Tuhan Yesus, di mana pada saat ia mengajar, di antara orang yang ada di sana datang pada Yesus dan memberitakan tentang sebuah peristiwa yang menimpa orang-orang Galilea yang dibunuh oleh tentara Pilatus. Penyebab dari peristiwa itu berkaitan dengan situasi penjajahan yang dilakukan oleh orang Romawi terhadap orang Yahudi, di mana saat itu ada begitu banyak tindakan kekerasan yang terjadi. Bagi orang Yahudi, kejadian itu dianggap sebagai akibat dari dosa-dosa mereka. Demikian halnya dengan peristiwa musibah yang menimpa 18 orang di menara dekat Siloam. Itu juga dianggap sebagai akibat dosa. Sikap yang demikian dibantah oleh Tuhan Yesus. Bahkan ia justru memberikan peringatan bahwa hal yang sama bisa saja terjadi terhadap siapapun juga. Bahkan kepada mereka yang merasa dirinya paling benar jika mereka tidak bertobat. Karena sesungguhnya orang-orang yang demikian pantas disebut sebagai orang yang munafik, merasa diri paling benar, padahal mereka adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Benarlah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang terkasih, inilah yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Jangan mencela supaya engkau tidak dicela. Jangan menghina orang lain supaya engkau tidak dihina. Atau istilah zaman sekarang ini, jangan kepo dengan keberadaan orang lain. Lebih baik kita membenahi apa yang kurang dalam diri kita. Jika ada niat untuk membantu, bantulah. Jika ada niat untuk mendoakan, doakanlah. Jika ada niat untuk menasihati, nasihatilah dalam damai. Dan tetaplah berpikiran positif. Jauhkan hal yang negatif dari pikiranmu. Untuk itu, kita juga perlu menjaga hati dan pikiran kita, menjaga ucapan dan setiap perbuatan kita. Hal berikut yang kita simak dalam khotbah ini adalah mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik. Saudara yang terkasih, sebuah ungkapan berkata, kesempatan tidak selalu datang dua kali. Ada kalanya kesempatan itu datang sekali saja seumur hidup kita dan tak pernah terulang kembali. Untuk itu, kita harus bijaksana mempergunakan setiap kesempatan apapun juga yang berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup ini. Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah. Memang setelah sekian waktu pohon itu masih diberi waktu untuk berbuah. Tetapi ketika waktunya sudah habis, maka pohon itu pun ditebang. Pohon itu adalah simbol dari bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang diberi kesempatan untuk bertobat dan menerima kedatangan Sang Mesias. Tetapi sangat disayangkan, penolakan mereka terhadap Mesias akhirnya berbuah pahit, di mana pada tahun 70 kedahsyatan yang besar menimpa mereka, dikala orang Romawi menghancurkan kota Yerusalem. Semua itu terjadi sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias yang dari Allah. Jemaat yang dikasihi Kristus, gambaran dari pohon ara yang tidak berbuah sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
dengan begitu maraknya perilaku orang-orang yang degil hatinya. Ia begitu sulit untuk diubahkan, tidak mau dinasihati, tidak mau menerima pengajaran demi kebaikannya. Sekalipun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang salah, namun ia tetap ngeyel dan merasa paling benar. Ia merasa tidak ada yang salah dengan hidupnya. Sehingga baginya tidak perlu adanya pertobatan. Baginya kata pertobatan adalah sebuah penghinaan. Sehingga ketika dia mendengarkan khotbah tentang pertobatan, dia akan merasa gusar, bahkan marah. Inilah salah satu siasat yang dipakai oleh iblis dengan membuat orang berdosa merasa dirinya tidak ada berbuat dosa. Di samping itu, banyak orang disesatkan dengan pengajaran tentang adanya dosa besar dan dosa kecil. Katanya, bohong kecil nggak apa-apalah daripada bohong besar. Mencuri sedikit nggak apa-apalah daripada merampok. Baginya, nyolong ayam tetangga hanyalah dosa kecil. Tapi korupsi barulah disebut sebagai dosa besar. Padahal dalam kekristenan tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Yang pasti sekali dosa tetaplah dosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun bagi siapapun juga yang mau mengaku dosanya dan ingin bertobat, Tuhan pasti memberikan kesempatan sehingga dia beroleh pengampunan dosa. Ibarat sebuah pintu yang belum tertutup, demikian pintu hati Allah tidaklah tertutup bagi setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya selagi masih ada waktu. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara yang terkasih, berikut ada sebuah kisah pertobatan yang dialami oleh seorang yang bernama John Newton, pencipta lagu Ajaib Benar. John Newton adalah seorang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga Kristen. Namun, setiap pengajaran yang diberikan oleh orang tuanya tidak ia terima. Bahkan dia selalu mentertawakan Injil. Ia tidak suka berdoa, dan yang paling parah, dia suka menghujat Tuhan. Akhirnya, ia bertumbuh menjadi seorang yang jahat. Dan di masa dewasanya, ia bekerja menjadi seorang kapten kapal laut. Ia seorang yang keras dan jahat. Dia penjual budak, pembantai, dan pembunuh. Baginya, menjual budak adalah pekerjaan yang harus dijalani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang Afrika menjadi sasaran John Newton untuk dijadikan sebagai budak di Inggris. Namun situasi itu pada akhirnya berubah ketika sebuah peristiwa badai besar yang terjadi di Laut Atlantik yang hampir saja merenggut nyawanya beserta para awak kapalnya dalam sebuah pelayaran. John Newton merasa bahwa dia seperti Yunus yang menjadi sumber dari segala ancaman bahaya yang mereka alami saat itu. Di tengah situasi badai yang mengamuk itu, John Newton berdoa. Dalam doanya dia memohon, Tuhan, lepaskanlah kami dari badai ini, dan bersihkan, sucikanlah aku dari segala dosa-dosaku. Tak lama kemudian, badai itu pun tenang. Dan sejak itu, John Newton pun bertobat. Ia berhenti dari pekerjaan sebagai seorang pelaut, dan dia mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan menjadi seorang pendeta yang pelayanannya begitu luar biasa. Pengalaman hidup yang ia lewati itu, ia tuangkan dalam sebuah syair lagu yang berjudul Amazing Grace, Ajaib Benar. Saudara yang terkasih, kisah itu sungguh benar-benar terjadi. Dan saat ini menjadi sebuah kesaksian yang berharga bagi kita. Jika John Newton
mampu diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang hambanya yang setia, maka pastilah juga Tuhan Allah juga akan mengubahkan hidup saudara agar berkenan di hadapannya. Saat ini, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan atas apa yang kau lakukan selama ini. Nyatakan dengan sungguh penyesalanmu dan keinginanmu untuk hidup dalam pertobatan. Katakan dalam doamu, Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku dan ubahkanlah aku. Aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Aku ingin mengikut Engkau seumur hidupku. Pakailah aku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Kristus, ketika engkau benar-benar berdoa dan mohon ampun kepada Tuhan, mengaku dosa dan sungguh-sungguh ingin bertobat, maka yakinlah saudara, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosamu. Sejauh timur dari barat, Ia telah melemparkan segala dosa-dosamu jauh ke dalam tubir laut. Saat ini, engkau adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Oleh karena itu, mulailah sejak hari ini untuk melangkah dalam iman dengan cara hidup yang benar. Ikutlah Tuhan Yesus dan hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lihatlah segala kebaikan, segala kemurahan, segala anugerah Allah dalam hidupmu ketika engkau telah sungguh-sungguh bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupanmu. Engkau akan merasakan damai sejahtera yang melimpah dalam hidupmu. Percayalah, keselamatan hanya bersumber dari Yesus dan pertobatan yang sejatilah yang Dia inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana Engkau telah menuntun kami untuk hidup dalam pertobatan dan mengenal kasih karunia dan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasailah hati dan perbuatan kami, agar senantiasa menghasilkan setiap perbuatan yang sesuai dengan buah-buah pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.